kadang itu orang tua tuh butuh yang bisa dilihat, butuh nyatanya gitu loh. Kadang orang tua kita ini sebenarnya maksudnya baik gitu kan, kayak mengarahkan. Tapi jangan berlarut-larut ya sedihnya. Dan harus bangkit dari keterpurukan itu, dari kesedihan itu. Hai semuanya, kembali lagi di Felicia Podcast, di mana tentunya kita akan membahas hal-hal yang relate dengan kehidupan kita para Gen Z ini. Minggu lalu kita kan ada cerita-cerita nih ya, tentang cita-cita, terus tentang harus punya planning minimal lah 5 tahun ke depan. Kalau misalnya cita-citanya berubah-ubah gitu kan ya, minimal harus punya target supaya hidupnya enggak bukan flat ya, ke flow gitu aja kan gitu, tanpa arah, tanpa tujuan, sampai akhirnya loh tiba-tiba waktunya udah habis kayak gitu kan. Nah, ngomong-ngomong soal cita-cita lagi nih, kira-kira kalian sudah ada dalam posisi yang menurut kan kayaknya cita-citaku yang sekarang udah oke sih, aku nggak bakal berubah lagi, udah sampai di titik itu nggak? Saat cerita bertemu dengan fakta, let's find the truth. Aku udah sampai di titik itu. Udah, oke. Mantap banget, mantap. Sekalipun cuma berubah ya. Iya. Kalau Cia juga udah di titik itu. Iya. Ya kayaknya umur-umur setelah melewati masa kuliah, terus juga masuk dunia kerja mungkin udah kayak apa ya? Mungkin secara pemikiran, terus secara bisa melihat lah, kayak misalnya bisa lebih melihat ke realitanya, mungkin aku mampunya di sini deh kayak gitu deh, udah mulai bisa mengukur gitu ya, kira-kira pasnya di mana, terus habis itu passionku mungkin di mana, itu udah mulai kayak bisa melihat gitu ya. Walaupun mungkin ada cerita kan dari Cia juga yang diarahkan orang tua atau apa. Nah, kamu sekarang berarti cita-citamu tetap sama sesuai yang diarahkan orang tua atau enggak jadinya? Jadi itu sebenarnya awalnya dulu tuh juga sempat memberontak lah ya, sebagai seorang anak lah. Kalau misalnya diatur sama orang tua kan kadang ya emang ada tipe-tipe anak yang mereka suka nih diatur, ada tipe-tipe anak yang nggak suka, mama ini, papa ini kok ngekang aku sih, kok ngatur-ngatur aku sih ya. Nah mungkin dulu aku ada satu momen aku juga sempat memberontak ya. Tapi setelah berjalannya waktu, sudah dewasa, sudah mengerti, oh ternyata ya aku menjalani apa yang sudah diarahkan sama orang tua dulu sih. Jadi sekarang menjalani itu. Jadi cita-citanya ya tetap itu sama. Nah itu jadi beban atau sekarang maksudnya caranya gimana kamu nggak menganggap itu suatu beban? Karena kan terkadang kalau kita punya mimpi nih, punya cita-cita, tapi kalau harapannya itu bukan dari kita sendiri kan berat gitu loh. Betul. Nah berarti caranya kamu nih akhirnya bisa menyikapi dengan berbeda nih ya. Ada yang menganggap jadi beban, tapi kamu nih di tahap udah bisa menerima dan menjalankan itu. Nah itu gimana itu caranya? Mungkin cara-caranya buat V semua mungkin yang saat ini merasa bahwa kok rasanya sampai cita-citaku, bahkan nanti sampai jodohku pun itu kok kayaknya udah dipersiapkan semua gitu ya. Kayaknya kok nggak bisa milih gitu ya. Nah itu kalau dari Cia gimana tuh akhirnya bisa menyikapinya ya, menerima. Mungkin yang pasti yang pertama kita harus sebagai seorang anak kita ngobrol sama orang tua. Oke. Ya kan? Karena gimana pun orang tua ini ya orang tua ya, yang harus kita hormati, yang harus kita patuhi ya. Kita sebagai anak kita harus nurut, kita harus secara langsung ya kita harus ngikutin apa yang orang tua kita mau. Tapi kan kadang kita sudah dewasa, apalagi kalau udah 17 tahun ke atas, kita kan sudah pasti punya pemikiran sendiri. Udah dewasa lah ya, udah punya pemikiran-pemikirannya sendiri. Nah, gimana caranya itu? Mungkin kita ngajak ngobrol sama orang tua, kita ngomong sama papa sama mama kita bahwa kita bukan ngelanggar atau kita nggak nurut sama mereka gitu. Tapi aku ini punya keinginan sendiri loh pak, loh ma. Keinginanku tuh seperti ini, cita-citaku tuh seperti ini gitu. Nah caranya untuk meyakinkan ke orang tua, kita harus membuktikan.
Ya bukan cuma kita nolak terus kita pasrah terus habis itu kita tambah nggak ngelakuin apa-apa, itu malah membuat orang tua kita marah. Iya. Ya kan? Iya. Tapi kita sebagai seorang anak, saat kita menghormati keputusannya mereka, terus mereka juga menghormati keputusannya kita, tugasnya kita apa yang kita lakuin ya kita harus membuktikan ke orang tua. Ini loh, aku cita-citanya tuh kepingin jadi ini dan aku bisa membuktikan itu ke orang tua. Karena kadang itu orang tua tuh butuh yang bisa dilihat, butuh nyatanya gitu loh. Gak cuma kita tuh sebagai anak itu cuma ngomong tok gitu sih. Berarti kamu merasa bahwa apa yang sudah diarahkan orang tuamu ini apa ya bahasanya, itu sudah sesuai dengan yang selama ini mungkin ya lewat kamu mungkin dalam dunia semakin dewasa kita kan banyak mengalami pengalaman dalam hidup kan pasti. Iya. Kayak misalkan pengalaman yang menunjukkan ke arah kira-kira aku ini akan jadi seperti apa ya, itu kamu jadikan sekarang kayak udah bisa memetakan gitu. Betul. Dan itu kamu rasa kayaknya apa yang di orang tua itu kayaknya sudah sesuai, sudah pas kayak gitu. Oke. Berarti nggak ada, maksudnya kamu nggak di sisi yang kayak ada kan ya juga beberapa orang yang kayak memberontak itu tadi, kayak pengen sesuatu, kayaknya aku nggak pengen sih jadi seperti apa yang papa dan mama mau. Nah mungkin dia ada cerita itu kan. Itu kalau misalnya bisa memberontak itu lebih bagus ya, bukan lebih bagus ya. Maksudnya ada perlawanan sendiri kalau misalnya itu nggak sesuai sama apa yang dia punya. Terus akhirnya dia nggak jadi tertekan kan. Maksudnya berusaha untuk keluar dari tekanan itu tadi. Iya. Nah tapi aku ada satu cerita di mana dia itu disuruh orang tuanya untuk kuliah farmasi. Gak mudah ya. Farmasi itu terkenal jurusan yang sulit juga. Di dalam itu banyak lah yang harus mereka pelajari. Bahkan nggak harus sekolahnya nggak cuman sampai S1 aja, bisa sampai dokter dan profesor kayak gitu. Nah dia menjalani itu dengan ketidaksukaannya karena emang dituntut sama orang tua, orang tuanya pengen dia jadi apoteker, jadi dokter kayak gitu, jadi perawat bisa juga kan. Itu mungkin pemikiran orang lama ya, orang dulu, cuman nggak ada tidak ada yang tidak mungkin. Kalau misalnya sekarang pun orang tua zaman sekarang juga ada yang menuntut anaknya untuk jadi apa yang dia mau gitu. Akhirnya ini ya dari ceritaku ini, orang ini jadi gak nyaman, tertekan di dalam kuliahnya, dan akhirnya sampai gangguan jiwa. Kasian kan. Dan itu benar-benar sampai, aku nggak tahu ya, ini yang aku dapat itu sampai merusak otaknya. Ada penyakit gitu. Dan itu wah, aku ini nggak pernah dengar cerita kayak gitu. Tiba-tiba pas diceritain kayak gitu kayak wah, ada ya ternyata beneran orang yang tertekan karena tekanan dari orang tua sampai seperti itu gitu. Ya itu tekanan yang amat sangat mendalam buat pribadi sendiri. Dan itu tadi kalau misalnya memberontak pun sebenarnya kita juga nggak boleh memberontak, melawan orang tua gitu. Maksudnya dalam arti kita harus keluar dari zona itu tadi ya, ngomong baik-baik sama orang tua kayak yang Cia tadi bilang. Jadi kita harus tahu maksud orang tua ini apa, terus kembali lagi di episode sebelumnya tentang passionmu apa, terus nanti kedepannya kamu mau apa juga harus tahu gitu. Jadi nggak cuma asal nolak apa yang orang tuanya pengen. Jadi harus ada penjelasan, karena orang tua yang kita tahu adalah yang paling benar gitu ya. Yang aku tahu ya di situ. Jadi harus kasih tahu pengertian ke orang tua kalau misalnya aku pengennya kayak gini, tapi ya jelasinnya juga jangan sambil marah-marah dan emosi. Akhirnya kepancing sama-sama dan nggak ketemu jalan tengahnya. Kebanyakan kayak gitu. Itu cerita dari aku kayak gitu. Jadi kan harus bisa dikomunikasikan dengan orang tua. Apa yang kita mau, apa yang kita pengen, atau cita-cita kita itu yang seperti apa, harus bisa menjelaskan dengan dengan detail mungkin ya. Karena kan terkadang orang tua itu mungkin ya, kenapa kok seolah-olah kita ini bilangnya bahasanya itu tadi kan tersentuh bahwa kan orang tua itu paling benar ya. Mungkin karena mereka sudah
mengalami hidup, dulu. iya sudah hidup di berapa zaman kan sebelum kita lahir. Dia kan juga melihat kehidupannya dia sendiri, dia juga melihat kehidupan orang-orang di sekitarnya, bagaimana dengan cita-cita mereka masing-masing gitu kan. Ada yang berhasil, ada yang enggak. Jadi itu mungkin jadi sesuatu hal yang terkadang orang tua kita ini sebenarnya maksudnya baik gitu kan, kayak mengarahkan, terus kayak misalkan apa namanya, kadang ya itu bukan hanya mengarahkan tapi sudah menentukan benar-benar kita sampai nggak bisa, ya itu tadi di titik yang Rian ceritakan, orang tuanya sudah menentukan bahwa harus farmasi dan nggak boleh anaknya juga bingung, nggak bisa milih kayak gitu. Jadi itu mungkin semua kan berdasarkan karena pengalaman-pengalaman mereka kayak gitu kan di masa lalu, yang keinginan mereka adalah jangan sampai anakku mengalami kegagalan mungkin ya. Pasti kan harapan orang tua kan semua yang terbaik gitu buat anak ya. Tapi ya itu sekali lagi tidak semua yang menjalani itu seperti apa yang diharapkan gitu kan sama orang tua. Terkadang kita yang menjalani itu merasa kok kayaknya nggak bisa deh aku seperti apa yang diharapkan orang tuaku. Nah beruntungnya Cia bisa diharapkan seperti yang orang tuanya harapkan. Nah tapi dari ceritanya Lia tadi kan nggak bisa ternyata sampai akhirnya ya mungkin karena dia ketakutan juga ya untuk komunikasikan itu dengan orang tua. Terus nanti kalau dia takut kalau ditanya balik kan, ya terus kamu mau jadi apa kayak gitu. Bingung ya, nggak bisa menjawab karena selama ini dia terus diarahkan kan. Jadi itu mungkin juga jadi salah satu tantangan juga gitu ya. Jadi buat mungkin V semua, kalau kalian ada dalam situasi yang sedang menjalani nih cita-cita yang pasti bagus lah, segala sesuatu yang mimpi-mimpi kita tuh pasti kan selalu mengarah ke arah yang baik kan, nggak mungkin arah yang buruk kayak gitu kan. Pasti ingin menjadi pribadi yang baik. Nah cuma kalau kalian merasa bahwa kalian tertekan di sana, nggak happy di sana, ataupun mungkin justru stres di sana, mungkin bisa dikomunikasikan coba dikomunikasikan dengan orang tua. Tapi sebelum komunikasi ini tadi, sebelum ngobrol, bukan ngelawan ya bahasanya tadi ya baru di highlight gitu tadi, bukan ngelawan tapi komunikasi. Nah sebelum itu harus bikin plan dulu gitu ya kan ya, kayak yang Cia tadi cerita juga, harus bikin plan dulu bahwa kalau misalkan nih cita-citaku jadi seorang dokter, tapi orang tua mengarahkan jadi pengusaha, berarti harus gimana ya untuk menjelaskan ke orang tua bahwa aku bisa kok menjadi dokter. Contoh, kalau misalkan secara realita orang tua mungkin mengarahkan jadi pengusaha karena mungkin orang tua nggak punya biaya untuk membuat kita jadi dokter, kan butuh biaya kan pasti ya kan dokter. Nah mungkin kita bisa menawarkan dengan aku mau ambil beasiswa. Nah itu kan juga bisa jadi jalan kan ya. Aku mau ambil mungkin pelatihan atau seminar kedokteran. Nah itu kan juga bisa jadi salah satu alternatif menuju ke mimpimu ini tadi. Nah mungkin dengan adanya bukti-bukti yang kecil-kecil ini kan kita kumpulin, nah kita kasih tunjuk ke orang tua bahwa kita sedang proses menuju ke sana. Nah jadi jangan sampai kita cuma pengen berubah cita-cita tapi belum ada sama sekali usahanya kayak gitu mungkin ya. Itu yang nantinya bakal menjadi pertengkaran antara anak dan orang tua. Nah seringkali itu yang membuat akhirnya kita ribut. Karena ya ini tadi orang tua tidak mengerti dengan kemauan kita kan, dengan keinginan. Karena orang tua pasti berpikir, ini paling cuma sementara, kamu cuma mau berubah karena mungkin teman-temanmu banyak yang mau jadi dokter, mungkin teman-temanmu kayak wih keren ya jadi dokter, sedang membicarakan topik-topik tentang kedokteran kayak gitu. Jadi kamu juga akhirnya tertarik ke sana tanpa tahu bagaimana cara menuju ke sana. Mungkin itu ya, harus tahu caranya mungkin, harus tahu stepnya kayak gitu. Jadi itu akan membuat orang tua jujur ya lebih tenang dan percaya dan percaya bahwa kamu akan mampu menggapai atau mencapai cita-citamu ya. Ya kayak yang kita bahas minggu lalu ya, mungkin gimana ya caranya mencapai cita-cita itu ya, kan banyak ya. Ya itu tadi selain lewat mungkin seminar ataupun beasiswa, bisa juga nonton YouTube kan, sekarang kan juga banyak banget kan ya YouTube yang bisa mengajarkan kita berbagai banyak skill, terus berbagai banyak cita-cita juga, pengalaman hidup orang juga kan kadang itu bisa jadi pembelajaran kan ya. Nah kira-kira tidak menutup kemungkinan sih kalau misalnya kita belajar dari hal apapun, ya hal sekecil apapun itu kita juga bisa belajar untuk
ya cita-cita kita tercapai itu sih. Ya betul-betul. Jadi ya itu harus punya bener-bener apa ya, jangan setengah-setengah lah ya. Harus bener-bener yakin, harus bener-bener terus jalan lurus menuju ke cita-cita yang kalian mau. Jadi kalian gak akan terus stres karena menjalani keinginan orang tua, tapi itu jadi sesuatu yang kalian inginkan sendiri kayak. Walaupun ya memang pilihan orang tua dan juga pilihan kita sama-sama ada tantangannya pastinya. Dia pasti mengalami itu Iya, sendiri. pasti. Nggak mudah. Gak mudah. Itu benar. Banyak juga rintangannya Iya, ya. sekalipun ngikutin kemauan orang tua ya pasti ada rintangannya. Ya rintangannya kita menghadapi diri kita sendiri gitu kan. Tapi ya harus bisa melawan itu semua. Terus sih. Nah, jadi itu mungkin buat teman-teman semua yang saat ini sedang ada di posisi, aduh, sebenarnya gimana ya, yang punya hidup ini, bukan yang punya hidup ya maksudnya, Yang punya maksudnya, cita-cita. iya, yang punya cita-cita ini yang menuju ke sana ini siapa sih sebenarnya? Kita atau orang tua kita sih, kan itu seringkali jadi pertanyaan, bahkan jadi sesuatu hal yang kadang membuat kita, oh iya, lupa jadinya. Mau tanya juga nih sama kalian, kira-kira kalau yang udah di ceritanya di level seperti yang Lia cerita tadi nih, orangnya belum gila nih Lia, tapi dia itu masih ada keinginan untuk maksudnya keluar dari situasi itu. Kira-kira itu kan seolah-olah kayak sudah punya ekspektasi nih yang tinggi banget, udah punya harapan yang tinggi banget, terus tiba-tiba dia nggak jadi sesuai yang dia mau. Entah itu karena biasanya ya karena faktor eksternal ya kayak gitu. Biasanya bukan dari diri dia sendiri, mungkin yang terjadi sesuatu hal yang di luar kendalinya dia nih ya, di luar harapannya dia. Kira-kira menurut kalian menyikapi seperti itu supaya dia tidak menyerah dengan mimpinya apa nih? Kalau sudah mengalami titik seolah-olah nih gagal nih aku, kayaknya nggak berhasil aku. Nah gimana itu kira-kira? Kalau aku sendiri sih awalnya pasti sedih, dan itu ya dirasakan aja sedihnya, tapi nanti kalau misal udah, tapi jangan berlarut-larut ya sedihnya, dan harus bangkit dari keterpurukan itu, dari kesedihan itu, ya mencari planning lain. Yaitu tadi kita juga udah bahas, kalian harus cari cita-cita yang lain gitu. Maksudnya cita-cita ini nggak tercapai ya cari solusi lain seperti apa. Misalnya jadi dokter nggak bisa, terus kalian mau ganti cita-cita oleh karena ekspektasi kalian yang terlalu tinggi karena dokter itu sekolahnya susah, biaya mahal dan segala macem. Ya kalau bener-bener mentok gak bisa, itu ya cari cita-cita lain yang bener-bener proper buat sesuai dengan apa yang kalian punya gitu. Ya mungkin itu sih, harus cari lagi cita-cita sebanyak mungkin, karena di anak muda ini benar-benar harus punya banyak cita-cita, nggak cuma satu aja gitu sih. Nah kalau ini aku langsung tembak ke Cia aja ya. Kalau cuma itu maksudnya langsung to the point ya tadi. Kalau cita-cita cuma satu itu Cia, kira-kira gimana nih Cia? Seolah-olah sudah gagal tapi sebenarnya bisa kok kamu ke sana, itu memaksakan tetap ke sana. Gimana itu Cia? Dilatih terus. Oke. Semangat terus ya. Iya, harus semangat terus. Maksudnya kita jangan mengecilkan hatinya kita dong. Karena kan kita tahu tujuannya kita tuh baik, cita-cita kita kan baik kan ke sana ya. Ya pasti rintangan, hambatan tuh pasti ada ya. Yang pasti yang pertama kita yakin nggak sih sama cita-cita kita. Kalau misalnya kita nggak yakin, ya wes penting itu lepaskan. Karena apa sih di luar kendali kita nggak bisa kita kendalikan, ya udah kita serahkan lagi semuanya kepada yang di atas. Tapi kalau masih bisa kita kendalikan, masih bisa kita atur ya, kita harus terus berjuang ke sana gitu sampai kita benar-benar mencapai apa yang kita inginkan. Sekalipun seolah-olah nggak ada jalan. Iya. Pokoknya jangan menyerah aja lah. Oke, bagus. Itu poin yang penting banget. Pokoknya jangan menyerah. Iya. Jadi itu ya, kalau misalkan tidak bisa nih, sudah benar-benar mentok nih, kita kan berusaha pasti ya, nggak mungkin kan enggak. Tapi kalau memang benar-benar sudah bukan itu, ya berarti carilah yang lain, belajar yang lain. Tapi kalau sekiranya ini masih bisa diusahakan, kayaknya masih bisa kok. Cuman kadang-kadang kan kalau udah mengalami kegagalan kayak,
ya udahlah kayaknya bukan deh. Kayak Padahal give up gitu. iya, padahal kan nggak Baru sekali gagal ya. baru sekali gagalnya. Harus mencoba sampai berkali-kali. Iya, Baru kalau sudah dirasa kayaknya sudah cukup sih usahaku, nah baru itu bisa Iya. pindah ke yang lain. Ya mungkin itu yang mau kita share kali ini, Vi. Jadi jangan sampai merasa bahwa dirimu jadi nggak layak untuk punya mimpi ataupun cita-cita yang tinggi gitu ya. Iya. Sekalipun mungkin seolah-olah nggak ada jalan, dimulai dulu aja dari hal-hal yang kecil-kecil kayak gitu. Entah kamu mempertahankan nilaimu itu aja sudah jadi satu modal yang besar ya untuk kita punya mimpi atau cita-cita yang besar kayak gitu. Nah jadi ya itu terus berjuang sampai menggapai mimpimu itu. Oke, jangan lupa terus cek kita untuk tahu update-update kita di seluruh sosial media yang ada. Tuh. Nah, searching aja Felicia Podcast, pasti nanti muncul kita di sana. Oke, see you on next episode. Bye. Let's find the truth.